Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di channel Mem Ita dan sekarang kita akan bahas tentang past simple yang dalam bentuk negatif. Nah, buku yang saya pakai di sini sebagai panduan kita kali ini adalah buku English for Everyone, English Grammar Guide. Kita masuk di pembahasan tentang past simple yang dalam bentuk negatif, karena kita sebenarnya sudah bahas past simple secara garis besar di semester pertama dan sekarang sudah semester 2. Kita bahas yang bentuk negatifnya. Nah, sini kita baca, the past simple negative is used to talk about things that didn't happen in the past. It is always formed the same way unless the main verb is be. Jadi nantinya adalah bahwa kalimat simple past dalam bentuk negatif itu untuk digunakan untuk berbicara tentang atau menyatakan sebuah peristiwa atau kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Jadi kan pernah kita bahas sedikit dulu ya, bahwasanya past simple itu kita gunakan untuk menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, simple saja kalau misalkan di dalam bentuk negatif, berarti ciri-ciri kalimat negatif atau bentuk negatif adalah yang ada kata tidak dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam bahasa Inggris kita tandai dengan ada kata not-nya atau ada kata no, tidak ya. Nah, itu the past simple negative. The past simple negative uses did not or didn't. Jadi past simple negatif itu bentuk negatif. Jadi di sini perlu saya tekankan lagi ya, bentuk negatif bukan makna yang negatif ya, bukan maknanya yang negatif, tapi bentukannya yang negatif, bentuk kalimatnya yang bentuk negatif. Itu tadi bentuk negatif. Kapan dikatakan kalimat tersebut bentuk negatif? Kalau ada kata tidak atau no, atau not. Nah, kalimat simple negatif itu menggunakan kata did not atau disingkat didn't, kemudian diikuti dengan base form of the main verb, yaitu bentuk kata kerja dasar. Jadi tidak lagi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, karena kalau kalimat positif itu kan kita menggunakan kata kerja kedua, tapi kalau di kalimat bentuk negatifnya itu kita gunakan yang kata kerja dasar saja. Nah, kita lihat di contoh di sini ada kalimat I played tennis last week, but I didn't play yesterday. Nah, kalimat yang pertama I played tennis last week itu adalah dalam bentuk positif sentence. Ada kata I subject, kemudian played itu adalah kata kerja bentuk kedua, kemudian diikuti oleh objek dan keterangan. Jadi I played tennis last week, saya bermain tenis pekan yang lalu. Nah, dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, but I didn't play yesterday, tetapi saya tidak bermain, maksudnya bermain tenis ya, saya tidak bermain tenis yesterday, kemarin. Nah, ada perubahan yang kita lihat, ada kata didn't kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar, yaitu play. Jadi kita tidak katakan lagi I didn't play, tapi I didn't play saja, bukan, tidak ditambahkan ed, bukan kata kerja bentuk kedua, karena sebenarnya did itu sudah bentuk kedua ya. Nah, ciri-ciri kalimat lampau juga untuk keterangan waktunya itu ada last week, yesterday. Nah, kalau today kan sekarang, yesterday itu kita bisa gunakan untuk lampau, yesterday kemarin, last week pekan yang lalu, ataukah 2 days ago 2 hari yang lalu, last Sunday Ahad yang lalu. Jadi
Masa lampau di sini bukan berarti masa purba ya, bukan masa berabad-abad tahun yang lalu, tapi yang bukan sekarang berarti kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada how to form, atau di sini kita perlihatkan formulanya atau rumusnya, polanya. Jadi untuk kalimat negatif past simple ada subject, misalkan ada kata I, kemudian ada did not atau disingkat didn't, kemudian dilanjutkan dengan base of form of verb atau kata kerja bentuk pertama, kata kerja dasar, contohnya go, kemudian rest of sentence atau objek. Objeknya itu swimming, berenang. Ini kalau kita artikan I didn't go swimming, saya tidak pergi berenang. Nah, semuanya ini, sini baca keterangannya ya. Didn't or did not are used to make the negative no matter what the subject is. Jadi tidak masalah apapun subjeknya, minumnya teh botol sastro. Salah. Jadi apapun subjeknya, semuanya tetap pakai didn't. Biar itu I, you, they, we, she, he, it, nama orang, berapa orang, banyak orang, terserah. Kita tidak pedulikan itu, tidak usah diperhatikan, langsung saja ikuti dengan kata didn't dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jangan sampai diikuti lagi dengan kata kerja bentuk kedua, salah double ya. Jadi cukup didn't kemudian kata kerja bentuk pertama apapun subjeknya. Nah, di sini ada contoh-contoh lain. Ini yang pertama, you didn't like the beach, kamu tidak suka ke pantai. Kemudian ada they didn't buy the big expensive car, mereka tidak membeli yang besar, mobil yang mahal. Kemudian she did not atau she didn't talk to anyone before the exam, dia tidak berbicara kepada siapapun sebelum ujian. Nah, di sini ada lagi contohnya, I didn't eat all the chocolate, saya tidak makan semua coklat tersebut. Ada lagi, Emily didn't enjoy the theme park as much as Sarah, Emily tidak menikmati tema itu sebagaimana Sarah menikmatinya ya. Hutch didn't cycle to work today, Hutch tidak berkendara untuk pergi kerja hari ini. Tadi maksudnya ya. Nah, ini yang paling sering banyak yang salah, common mistakes, atau pada umumnya sering sekali banyak yang salah dalam simple negatif. Itu contohnya di sini, I didn't play tennis last night. Ini contoh yang benar. Nah, kebanyakan orang tulis seperti ini, I didn't play tennis last night. Dia sudah ada didn't-nya, kemudian diikuti lagi dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, ini yang salah ya. Didn't selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama saja, karena did sebenarnya sudah menandakan bahwa itu sudah lampau. Jadi ini diingat baik-baik ya. Oke, itu tadi kalau kita bahas kalimat negatif yang ada kata kerjanya. Nah, sekarang kita membuat kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Makanya kita gunakan be atau kata kerja bantu. Nah, to form the past simple negative of be, not is added after was or were. Jadi bukan lagi kita menggunakan did not, tapi kita gunakan was not atau were not. Ya. Karena sudah tidak ada kata kerja. Contohnya di sini, the book was interesting. Ini kan tidak ada, ini kalimat positif dan tidak ada kata kerjanya. Kata kerjanya ini dalam bentuk kalimat kata kerja bantu. The book was interesting. Buku tersebut menarik, ya. But the movie was not.
tapi filmnya tidak menarik ya. Nah, jadi kita bukan but the movie did not, karena di sini kata was diikuti dengan interesting, itu termasuk kelompok kata adjektif atau kata sifat. Jadi selain kata kerja itu gunakan was atau were, tergantung lagi dari subjeknya. Nah, contoh yang lain, the books were great. Buku-buku tersebut bagus ya. Ini tadi the book itu cuma satu, tunggal, makanya dia pakai kata to be was. Sedangkan the books ini lebih dari satu atau banyak, maka dipasangkan dengan to be were. Begitupun dengan kalimat negatifnya, but the movies were not. Movies itu lebih dari satu ya, the movies were not. Jadi bagaimana polanya? Polanya seperti ini. Subject, and then ada was atau were, kemudian not, and then rest of sentence atau objektifnya, keterangan. Nah, contoh, the movie tunggal yang diikuti oleh was, not interesting. The movies jamak, maka menggunakan were dan diikuti dengan kata not dan interesting. Jadi kalau subjeknya tunggal ataukah seperti I, kemudian she, he, dan it, atau tunggal saya, misalkan I, he, she, it, the movie, the book, itu semua dipasangkan dengan kata was. Tapi kalau bentukannya jamak seperti ini, the movies atau you, they, we, nah itu yang dipasangkan dengan kata were. Lalu ditambahkan dengan kata not. Jadi ingat ya, ini bentuk seperti ini yang tidak menggunakan didn't itu kalau dalam kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja. Jadi kita menggunakan to be-nya yang dalam bentuk lampau, yaitu was atau were. Was berpasangan dengan tunggal, were berpasangan dengan yang jamak. Contohnya, Kate was not feeling well. Jadi feeling di sini bukan sebagai kata kerja ya, tapi di sini dia sebagai kata sifat. Kate wasn't feeling well. Kate sedang tidak merasa enak badan, maksudnya. The cat wasn't in the house. The cat wasn't in the house. Kucing itu tidak berada di rumah, sedang tidak berada di rumah. Dan ini bisa kalian baca sendiri. Jadi my parents, kenapa berpasangan dengan were? Karena lebih dari satu. The computers, ada s di belakang itu artinya jamak, makanya berpasangan dengan weren't, negatifnya. Oke ya. Oke, saya kira seperti itu. Jadi perhatikan saja, kalau kalimatnya itu ada kata kerjanya, maka kalimat negatifnya bisa ditambahkan didn't, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Tetapi ketika dalam kalimat tersebut hanya menggunakan kata kerja bantu atau to be, kalau dalam positif kan ada am, is, are, tapi kalau past simple itu ada was atau were. Nah, perhatikan lagi subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, berarti berpasangan dengan was, menjadi was not kalau negatif. Kemudian kalau subjeknya jamak, berarti berpasangan dengan were. Kemudian kalau dalam bentuk negatif, berarti were not atau weren't. Ya, oke, I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.